Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revi Nurarasena, NPM 06 2019 107175. Di sini saya akan mendemokan tugas pendahuluan praktikum pertemuan keempat. Yang pertama di sini adalah di modul ke-7, itu yang pertama adalah mahasiswa entity. Di sini untuk membuat entity dari mahasiswa yang isinya adalah ada konstruktor dan ada setter getternya di sini. Selanjutnya di admin entity ini untuk sama seperti tadi, jadi untuk membuat entity-nya di sini membuat konstruktor sama setter getternya di sini. Dan di sini ada extend user entity abstract. Di sini adalah menandakan bahwa admin entity ini adalah subclass atau anak kelas dari kelas user entity di sini. Sama dengan mahasiswa entity juga merupakan anak kelasnya dari user entity. Selanjutnya di model abstrak, di sini abstrak ini untuk koneksi di sini, jadi supaya tidak memanggil banyak tidak memanggil di kelas lain terus-terusan koneksinya gitu. Jadi hanya memanggil satu aja dan sudah bisa dipakai untuk semuanya. Hanya di sini ada membuat abstrak di sini, abstrak metode abstrak yaitu update password dan cek login. Selanjutnya di mahasiswa ini itu yang pertama adalah di sini ada release untuk yang metode pertama ini get mahasiswa itu untuk memasukkan datanya ke dalam release. Selanjutnya dimasukkan ke dalam entity-nya, yaitu di mahasiswa entity. Selanjutnya di get mahasiswa ini juga sama, dia itu juga dimasukkan ke dalam release-nya. Habis itu dimasukkan ke entity. Tapi di sini itu dia sesuai dengan ID-nya. Jadi query-nya select tentang from mahasiswa where ID. Jadi dia sesuai ID-nya. Selanjutnya di sini ada insert data untuk menginsert datanya, data mahasiswanya. Selanjutnya di update nama itu untuk mengupdate-nya. Jadi ini update nama sendiri-sendiri ya, ini update-nya. Jadi update nama sendiri, update NPM sendiri, update gambar sendiri, dan update password sendiri. Selanjutnya di update nomor telepon juga sendiri. Selanjutnya di cek login. Jadi jika cek login ini dia berhasil login, maka di sini akan menampilkan namanya dia, nama dari user yang login. Selanjutnya jika dia tidak berhasil login, maka ceknya akan tetap sama dengan 0. Selanjutnya di sini cek verif untuk mengecek verifikasi. Jadi jika dia belum verif, maka statusnya akan belum verif seperti itu, atau masih 0 gitu statusnya. Misalnya di admin model ini untuk yang pertama adalah insert data untuk admin, yang kedua itu update password untuk update passwordnya untuk admin, dan di sini ada cek login. Jadi cek login untuk admin di sini. Selanjutnya di verifikasi verif mahasiswa ini untuk memverif mahasiswanya. Jadi jika dia di verif, maka statusnya akan berubah jadi 1. Dan di sini ya query-nya update mahasiswa set status sama dengan 1. Jadi jika dia di update mahasiswa tersebut di update statusnya, maka akan berubah jadi 1 seperti itu. Dan delete data untuk menghapus data berdasarkan ID dari mahasiswanya. Selanjutnya di controller ini itu membuat ini ada metode insert data di sini dan login untuk membuat di controller interface ini supaya bisa digunakan ke banyak kelas tanpa menginisialisasi lagi gitu. Jadi metodenya sudah dipersiapkan di sini, jadi tinggal dipakai saja jika kelas tersebut ingin memakai. Misalnya di sini all object model, di sini memanggil membuat objek di sini dengan di sini public static menggunakan static di sini, dan di sini mahasiswa model dan admin model dari kelas modelnya masing-masing. Misalnya di admin model admin controller itu di sini hanya melempar datanya ke dalam modelnya. Jadi di sini itu insert data, jadi dia mau mendapat data dari main, habis itu dilempar ke modelnya masing-masing. Jadi kalau insert data dilempar ke insert data yang ada di dalam admin model. Jadi delete, update, view, dan login juga sama. Selanjutnya di mahasiswa controller, di sini itu juga sama. Jadi controller ini hanya menerima data, selanjutnya datanya akan diteruskan ke dalam model. Di
sini untuk insert data akan dimasukkan ke dalam mahasiswa entity di sini dan mengarah ke model. Dan di sini update data, di update data ini ada switch case. Jadi jika 1 maka dia akan mengupdate sesuai dengan yang dipilih dia. Jadi kalau nama ya update nama, kalau password update password, seperti itu. Update npm, ini npm ya. npm npm seperti itu. Karena namanya sama, nama sama npm. Nah, nama dan ini npm. Selanjutnya di get data mahasiswa di sini itu untuk mengambil di sini adalah mengembalikan return rilisnya di sini get mahasiswa. Jadi get mahasiswanya di return di sini, dan untuk ini digunakan untuk supaya saat untuk view itu dia hanya memanggil metode yang ada di controller ini udah cukup gitu. Karena dia juga di sini mengembalikan nilai dari get mahasiswa yang ada di model. Selanjutnya di sini login untuk cek login, dan di sini sama get by ID. Jadi untuk mengecek untuk mengambil nilai dari ID di sini sesuai ID-nya seperti itu. Selanjutnya di sini verif untuk memverif. Selanjutnya di rubah gambar. Di sini itu kelas untuk mengubah gambarnya ya. Kelas untuk mengubah gambar. Selanjutnya di SI verifikasi pendaftaran. Di sini ada kelas min. Kelas min ini ada registrasi, login dan keluar. Di sini registrasi untuk insert data dan login untuk loginnya. Selanjutnya di insert data ini menginsert ke dalam data mahasiswa. Selanjutnya jika login maka dia ada pilihan login admin atau login mahasiswa. Nah, jika login admin maka akan masuk ke login admin, dan jika login mahasiswa masuk ke mahasiswanya, login mahasiswanya. Show data ini untuk menampilkan data dari mahasiswa, dan yang bawahnya itu sama tapi sesuai dengan ID-nya. Dan di sini ada delete dan update di sini. Update-nya sesuai dengan pilihan. Jadi di sini ada switch case. Jadi jika dia pilih 1, maka yang akan diupdate adalah namanya saja ya. Di satu-satu gitu. Update-nya sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya ini verif data untuk verifikasi data, login mahasiswa untuk login mahasiswanya. Hanya login admin untuk adminnya, dan di login admin ini ada hapus, verifikasi, registrasi, dan ubah user admin di sini. Selanjutnya di insert admin ini untuk insert admin yang untuk menambah adminnya, dan di sini adalah update password untuk mengupdate password dari admin. Saya akan running. Di sini saya akan register untuk nama, ID, npm, password, nomor telepon. Nah, di sini sudah berhasil. Akan saya login. Maaf, di sini login. Login. Saya akan login ke mahasiswa. Password. Nah, di sini sudah masuk loginnya dan perlu diverifikasi. Jadi masih belum diverif, jadi tidak bisa ubah data. Jadi saya akan login ke admin. Login admin ini 06 2019 10 7 224. Passwordnya. Nah, di sini ada yang belum terverif. Jadi yang ingin saya verif adalah yang ke-7 ini yang baru masuk tadi. Jadi saya akan verifikasi untuk ID-nya adalah 7 seperti ini, dan dia sudah terverif. Jadi jika saya masuk lagi ke sebelumnya, saya coba hapus dulu data nomor 3, saya hapus dulu. 1 ID nomor 3 saya hapus. Nah, ID nomor 3 sudah hilang, sudah terhapus. Oke, di sini saya akan keluar dan login ke mahasiswa. Selanjutnya, yang 5. Bentar.
login admin, tujuh dua empat tiga tiga. Yang nomor 5 belum di verif, jadi sebentar, loginnya salah. 06 2019 06 2019 1071 7224 passwordnya. Nah, di sini nomor 5 belum saya verif. Di sini itu verifikasi yang ID nomor 5. Nah, sudah, akan saya coba keluar, masuk lagi ke mahasiswa 075 3. Nah, di sini sudah terverifikasi. Jadi di sini saya akan ubah NPM-nya 207176. Nah, data berhasil diubah di sini. Jika nomor teleponnya, nah, juga bisa seperti itu. Selanjutnya saya akan ke yang modul 8. Di modul 8 ini itu udah masuk ke GUI. Jadi di sini mahasiswa controllernya itu ditambahkan daftar mahasiswa ini gunanya untuk dia menambahkan ke tabel di sini, add row. Jadi di sini untuk ditampilkan ke dalam tabel seperti itu. Dan di sini all object model, di sini memanggil saya panggil semua ya di sini untuk dari kelas model maupun kelas controller, supaya tidak mendefinisikan banyak-banyak gitu objeknya. Jadi tinggal panggil aja all object modelnya. Selanjutnya di sini adalah login GUI. Di sini login GUI-nya. Untuk loginnya di sini dan di sini itu terdapat banyak hal di sini. Jadi ini login GUI-nya, untuk tampilan login GUI-nya. Selanjutnya di login admin untuk tampilan untuk login adminnya di sini. Selanjutnya di mahasiswa GUI. Di mahasiswa GUI ini untuk di sini adalah untuk dia mengubah nama, mengubah password, dan mengubah NPM di sini untuk mahasiswanya. Selanjutnya di admin GUI ini untuk adminnya supaya bisa memverif, supaya bisa menghapus data mahasiswa dan dia bisa mengubah passwordnya. Seperti itu. Registrasi GUI di sini untuk registrasi. Jadi registrasinya itu seperti ini. Ini tampilan untuk registrasi. Selanjutnya di registrasi admin itu di sini untuk registrasi bagian adminnya. Jadi untuk menambah adminnya di sini seperti itu. Dan di sini ada GUI-nya akan dijalankan seperti ini. Nah, ini gambarnya seperti ini. Jadi ini login untuk mahasiswa. Saya akan coba untuk masuk ke admin di sini, admin. Login di sini. Nah, akan login seperti ini. Nah, di sini ada yang belum di verif. Jadi saya akan pakai yang ini untuk masuk ke dalam yang mahasiswanya. Jadi ini bisa di delete seperti ini bisa, ataupun di verif. Kalau verif seperti ini. Nah, bisa di verif. Logout. Nah, di sini masuk ke login mahasiswa. Nah, di login mahasiswa ini itu saya akan pakai yang tadi 06 2019 1 07 225 passwordnya, login. Nah, di sini bisa di ubah di sini, ubah nama, masukkan nama baru, contoh aja. Nah, oke. Nah, di sini berubah.
ubah di sini NPM-nya, tidak usah diubah NPM-nya, cancel. Di sini diubah untuk nomor teleponnya, bisa juga. Di sini untuk upload gambar di sini. Nah, di sini upload gambar seperti itu untuk uploadnya. Tidak milih gambar. Nah, saya akan logout. Jadi seperti itu untuk GUI-nya. Sekian untuk demo program pendahuluan pertemuan keempat. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.